Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Naufal Bumi Setiawan Putra, nomor induk Taruna 2019-3014, program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas A dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Dimulai dari bab 1, ketentuan umum, yang berisi tentang gambaran umum perkeretaapian di Indonesia. Bab 2, pasal 2, membahas tentang pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan, terdiri dari sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Yang kedua, pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian. Yang ketiga, pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana pada ayat 1 huruf B sebagian dan atau sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan Automatic Train Protection ATP, Automatic Train Operation ATO, dan Automatic Train Supervision TS. Bab 2 pasal 3 tentang pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas masinis dan asisten masinis. Yang ketiga, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Yang keempat, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A diklasifikasikan dalam beberapa tingkat, terdiri dari awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, awak sarana perkeretaapian tingkat muda, dan awak sarana perkeretaapian tingkat medium. Yang kelima, asisten masinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diklasifikasikan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Bab 2 pasal 4 mengatur tentang awak sarana perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf A harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. Yang ketiga, mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Keempat, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian. Yang kelima, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. Yang keenam, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Yang ketujuh, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Yang kedelapan,
mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam kerja wilayahnya. Yang ke-9, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam melaksanakan tugas. Yang ke-10, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Selanjutnya, bab 4 ayat 2. Tentang awak sarana perkeretaapian tingkat mudah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan memenuhi kompetensi sebagai berikut: mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Yang ketiga, pasal 4 ayat 3 mengatur tentang awak sarana perkeretaapian tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Artinya bab 2 pasal 5. Yang pertama, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal. Yang kedua, sertifikat tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Yang ketiga, sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 4 tahun. Dan pasal 6 mengatur tentang yang pertama, awak sarana perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf A memiliki kewenangan membantu masinis melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Kemudian ayat 2, kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi masinis meninggal secara mendadak, masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api. Ayat 3, penggantian tugas masinis oleh asisten masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan atas perintah masinis dan atau inisiatif asisten masinis. Ayat 4, setelah perjalanan kereta api yang dioperasikan oleh asisten masinis sampai stasiun terdekat, asisten masinis melaporkan kepada petugas yang berwenang dan kereta api dapat melanjutkan perjalanan setelah diterbitkan surat tugas baru dari petugas yang berwenang. Ayat 5, awak sarana perkeretaapian tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf I memiliki kewenangan huruf A sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api. B, melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian. C, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. D, melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. E, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. F, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. G, melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya dan dapat sebagai penyelia. Ayat 6,
Awak sarana perkeretaapian tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian muda dan dapat sebagai instruktur masinis. Artinya, pasal 7 mengatur tentang yang pertama ayat 1, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B dan huruf C yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan atau limbah B3 harus memiliki pengetahuan mengenai sifat dan karakteristik barang yang diangkut, dan B, tata cara muat, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah B3. Pasal 7 ayat 2, pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah B3. Pasal 8 ayat 1 membahas tentang kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor, dan atau prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus. Ayat 2, tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal. Ayat 3, sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama 4 tahun. Ayat 4, pemegang sertifikasi dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagai dimana pada ayat itu juga mempunyai kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan klasifikasinya. Pada bab 3 ini membahas tentang kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Pasal 9 ayat 1 mengatur tentang pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Ayat 2, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Ayat 3, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas A, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian. B, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. C, mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan. D, mengetahui, memahami, dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar operasi prosedur. E, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan, dan atau langsir. F, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api. G, mengetahui, memahami, dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. H, mengetahui, memahami, dan menguasai dan membaca grafik perjalanan kereta api. I, mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian.
Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. K. Mampu mengatasi kondisi dianggap darurat pada sarana perkeretaapian. Dan L. Mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Selanjutnya pasal 10 ayat 1 mengatur tentang kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 10 ayat 2 mengatur tentang sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal. Pasal 10 ayat 3 mengatur tentang sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 4 tahun. Selanjutnya pasal 11 mengatur tentang awak sarana perkeretaapian sebagai masinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 memiliki kewenangan A. Melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. B. Melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. C. Melaksanakan standar prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian. Dan D. Melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Ya, pasal 12 mengatur tentang standar dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib disusun oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 yang tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Pada bab 4 pasal 13 mengatur tentang untuk mendapatkan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, pria atau wanita. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Tidak buta warna. 4. Tinggi badan minimal 160 cm. 5. Memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah kelanjutan tingkat atas. Yang keenam, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Yang ketujuh, lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Dan pasal 14. Untuk mendapat sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Kemudian untuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau log dan lulus ujian kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Selanjutnya, untuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat madya yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda selama paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan catatan jam kerja atau BUK dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Pasal 15. Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis, dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Kemudian lanjut ke pasal 16 ayat 1. Untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 9, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi, unit kerja tempat pemohon bekerja, atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Contohnya ayat 2, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Permohonan diajukan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Ayat 3. Perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan yang pertama surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi KTP yang masih berlaku, dan pas foto latar belakang merah berukuran 3x4 sebanyak 1 lembar, sertifikat yang masih berlaku. Ayat 4. Perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Ayat 5. Untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan dan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan, fotokopi KTP yang masih berlaku, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan sebagai sertifikat yang rusak, sertifikat keterangan kehilangan dari kepolisian, sertifikat yang hilang. Selanjutnya pasal 17 ayat 1 tentang penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Ayat 2. Uji kecakapan awak sarana perkeretaapian terdiri atas teori, praktek, dan atau uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Ayat 3. Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling lambat 10 hari kerja pemohon yang lulus diberikan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya. Ayat 4. Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Ayat 5. Tata cara uji kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Direktur Jenderal. Kita lihat ke pasal 18 yang berbunyi penerbitan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 diberikan selambat-lambatnya 5 hari kerja. Pasal 19. Ini Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database dalam bentuk sistem informasi manajemen terhadap sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 yang berisi tentang persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 20. Asesor bidang awak sarana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Pasal 21. Asesor bidang awak sarana perkeretaapian harus mempunyai persyaratan. Yang pertama, pendidikan paling rendah D3 atau sederajat. Kedua, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian. Yang ketiga, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Pasal 22.
Asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami tata cara dan prosedur awak sarana perkeretaapian. Selanjutnya pasal 23 ayat 1 mengatur tentang sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Ayat 2. Pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri. Ayat 3. Sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 6 ini berisi tentang kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 24. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkeretaapian, membawa surat tugas dari penyelenggara perkeretaapian, menjaga, memeriksa kesehatan, dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. Minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Menjaga dan atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 1 tahun. Dalam melaksanakan tugas, awak sarana perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani di dalam buku catatan jam kerja atau logbook yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan. Logbook tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya ayat 2, untuk menjaga kompetensi awak sarana perkeretaapian harus minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Kemudian mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau loka karya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Dan ya pasal 25 berbunyi, untuk menunjang pelaksanaan tugas awak sarana perkeretaapian, badan usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan awak sarana perkeretaapian. 7 ini berisi tentang sanksi administrasi. Pasal 26 ayat 1 mengatur tentang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Ayat 2, pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja. Ayat 3, apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja. 4. Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tersebut dapat dicabut. Pasal 27. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan. Dalam hal pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tersebut, yang pertama, tidak memenuhi standar kesehatan dan atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya. Kedua, terkena pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang mempengaruhi fisik dan mental. Ketiga, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan. Jadi pasal 28. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, diperoleh dengan cara yang tidak sah, diberhentikan
dengan tidak ruwet karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen, atau melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rentang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Contohnya pasal 29. Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagai mana dimaksud dalam 20 pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal. Bab 8 yang mana berisi tentang bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pasal 30 ayat pertama mengatur tentang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berbentuk buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal. Buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas yang pertama, yang A, memiliki 12 halaman dan cover depan dan cover belakang. Yang B, memiliki panjang 12 dan lebar 9 cm. Yang C, cover berwarna hijau. Depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dengan lambang Garuda di tengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi. D, halaman dalam berwarna berlogo perhubungan. Pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang Garuda. E, nomor buku, bidang kecakapan, tingkat atau level, nomor dan kodifikasi sertifikat, nama pengarang, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, tanda tangan pemegang sertifikat, pas foto ukuran 2x3 cm, bidang kecakapan, tanggal pengeluaran sertifikat, masa berlaku, tanda tangan pejabat yang berwenang, perpanjangan masa berlaku sertifikat, perhatian, catatan, dan jenis sarana yang dioperasikan. Kemudian selanjutnya ayat 3. Tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisikan yang A, memiliki panjang 8,8 dan lebar 5,5, warna dasar biru muda. Bagian depan berisi berikut ini: Perhubungan, tulisan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tulisan kualifikasi SP, tulisan tanda pengenal kecakapan, kodifikasi kecakapan, nama tempat tanggal lahir, kategori kecakapan, tingkat, unit kerja, tanggal berlaku, kodifikasi sertifikat, pas foto ukuran 2x3, tanda tangan pejabat berwenang, dan barcode. Yang ayat D, yang D, bagian belakang berisi dasar hukum, kewajiban apabila terjadi kehilangan dan kerusakan, dan alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 31, bentuk, format, isi, dan warna buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud pada pasal 30. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan masing-masing bab 9 yang isinya tentang penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Pasal 32 ayat 1 mengatur tentang pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dapat dilakukan oleh yang pertama, badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ayat 2. Dalam hal badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, belum mampu menyediakan jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh badan usaha penyelenggara prasarana atau sarana perkeretaapian, maka badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut harus bekerja sama dengan lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal. Pasal 33 ayat 1 mengatur tentang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu kepada kompetensi awak sarana perkeretaapian.
Ya, ayat 2, standar penguatan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh unit kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pasal 34. Untuk mengatur akreditasi dari menteri dan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf A harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri tersendiri. Bab 10 berisi ketentuan-ketentuan lain. Pasal 35 yang berbunyi untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 berbunyi dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan atau PKL, atau magang pada penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Bab 9 yaitu ketentuan penutup. Ya, baik. Nah, berikut merupakan gambaran atau contoh buku sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Ini isi buku sertifikat kecakapan awak sarana. Nomor, nama pemegang, tempat tanggal, dan lain-lain. Dapat dilihat pada PN nomor 4 tahun 2017. Nah, berikut adalah bagian isi dari blogbook. Nomor, nama, tempat, jenis kelamin, ya. Setiap jam kerjanya akan dicatat pada buku ini. Laporkan agar dapat memperoleh sertifikasi. Nah, ini adalah tanda pengenal yang setiap harinya dikenakan oleh awak sarana perkeretaapian. Ya, layaknya KAP atau seperti KTP, namun ini digunakan oleh awak sarana perkeretaapian saja. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Ya, baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan kurang baik, kurang dimengerti atau susah untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam proses belajar. Ya, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.